Jumpa lagi di Sudut Sukses. Kali ini saya akan membahas beberapa hal yang bisa melejitkan divisi marketing Anda atau bahkan memporak-porandakan divisi marketing Anda. So, stay tune. 2 tahun yang lalu saya dipercaya untuk memegang salah satu cabang. Ya, cabang tersebut punya performa yang rendah, ya, selalu menjadi nomor 2, ya, dan itu terjadi bertahun-tahun yang lalu dan silakannya itu diamini dan memang tidak pernah bisa melampaui bisnis serupa, ya, dalam suatu bisnis ownership, ya, di kota di mana saya tinggal. Nah, saya ingin membahas beberapa hal, ya, apa saja sih sebetulnya yang perlu kita lakukan dan apakah bisa kita mengubah sesuatu yang tadinya itu tidak perform, ya, performnya buruk atau performnya kurang itu menjadi luar biasa. Nah, apa saja yang perlu kita rubah dari beberapa hal, dari beberapa elemen-elemen apa saja yang perlu kita rubah atau faktor-faktor apa saja yang kita harus tingkatkan atau mungkin pembaruan-pembaruan apa saja yang harus kita sesuaikan sehingga cabang atau sesuatu cabang yang kurang baik tersebut bisa menjadi cabang yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya tidak akan membahas semua hal secara full, ya, karena saya akan membuat video ini mungkin berkelanjutan sehingga Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam divisi marketing khususnya. Nah, satu hal yang saya pelajari bahwa dengan membahas mengenai SDM kita itu paling tidak 25-30% PR kita akan selesai, ya. Jadi gini, setelah saya masuk ke dalam cabang tersebut, ya, saya mempelajari satu persatu, baik itu salesman, baik itu supervisor, baik itu administrasi, baik itu elemen pendukung lainnya, sehingga saya tahu betul, ya, petanya seperti apa, ya. Setiap dari administrasi itu punya sifat seperti apa, berapa besar dia punya kompeten dalam sebuah dealer atau wiraniaganya seperti apa, apakah grade A, B, atau C, lalu bagaimana dengan pendukung-pendukung yang lain, ya. Artinya personil dalam sebuah perusahaan yang lain yang bisa kita gunakan, ya, untuk bisa menciptakan atau meng-create satu budaya yang baru atau satu culture yang baru. Ya, menurut saya ketika kita tidak mempunyai kultur yang jelas atau budaya dalam berorganisasi yang jelas, nah artinya kita masih jauh dari yang namanya tertata, ya. Yang tertata aja masih jauh. Kalau misalnya tidak ada kultur sama sekali, artinya kita tidak bisa running dengan baik. Nah, saya mempelajari satu persatu dari cabang tersebut sehingga saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa cabang yang saya pegang ini sangat-sangat parah, ya. Apalagi setiap dari salesman-nya itu mempunyai mindset bahwa sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Nanti saya harus mengubah mindset dari yang biasa menjadi luar biasa. Nah, saya sebetulnya sangat senang, ya, sangat senang mempelajari berbagai problem yang terjadi pada mindset seseorang atau mungkin kenapa seseorang melakukan itu, kenapa seseorang melakukan hal tersebut, kenapa seseorang tidak mau melakukan hal tersebut, atau alasan-alasan dibalik ketidakpatuhan seseorang ketika kita sedang memberikan tugas. Nah, itu saya sangat senang mempelajari tersebut. Artinya saya bisa mempelajari psikologis tiap manusia, gitu, ya. Nah, pada saat itu saya klasifikasikan bahwa divisi marketing itu ternyata punya kategori, ya. Kategori dalam hal ini adalah yang memisahkan antara sales dengan grade tertentu dan grade yang baik, ya. Kalau misalnya saya ilustrasikan saja, contoh kecilnya adalah marketing itu ada grade A, ada grade B, ada grade C, dan menurut saya ada grade F, ya. Nah, orang-orang yang punya grade A, ya, itu adalah orang-orang yang punya performa yang tinggi, lalu attitude-nya pun juga baik, ya. Nah, orang-orang seperti ini menurut saya di tempat Bapak Ibu bila ada marketing yang seperti ini, artinya kita pun harus bisa membedakan, ya, caranya men-treatment atau meng-coaching beraneka ragam wiraniaga atau mungkin sales yang kita punya. Ya, jadi grade A ini, ya, itu adalah seseorang atau sales
yang punya performance yang baik dan mempunyai attitude yang baik, ya. Jadi sudah compact, sudah penuh, sudah full. Jadi kita bisa running sama orang ini. Nah, apa yang harus kita lakukan di grade yang lain, ya? Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Jadi di grade A ini kita tidak perlu memberikan arahan yang terlalu detail, ya, arahan yang terlalu monoton, arahan yang terlalu detail yang tiap hari harus dikejar ini itu. Nah, menurut saya itu nggak penting, ya. Kalau misalnya ada seseorang yang memang sudah dia ada di grade E, ya, atau sales atau wiraniaga atau marketing yang Bapak Ibu punya, nah artinya kita hanya melakukan pemantauan saja jarak jauh, ya. Karena orang-orang seperti ini sudah punya kesadaran yang tinggi dalam hal achievement target atau mungkin SOP dan lain sebagainya yang Bapak tentukan, yang Bapak Ibu buat, ya, dalam suatu perusahaan. Nah, ketika kita mempunyai orang-orang seperti ini, ya kita benar-benar bersyukur, ya. Artinya masih ada channel-channel atau masih ada sumber-sumber wiraniaga, sales atau marketing eksekutif yang kita punya atau Bapak Ibu punya dalam suatu perusahaan, itu bisa mengenerate income, ya, mengenerate revenue, sehingga menghasilkan pendapatan yang baik, ya, pendapatan yang positif kepada usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah saya menemukan sales dengan grade A, lalu saya beranjak ke sales dengan grade B. Ya, sales grade B ini ternyata unik juga, ya, unik juga. Artinya pencapaian mereka, ya, itu mungkin tidak tergolong bagus, ya, so-so lah, ya, atau rata-rata atau average lah, ya, atau cenderung agak jelek, ya. Tapi secara SOP atau mungkin secara attitude itu mereka punya good attitude, ya. Nah, artinya orang-orang yang seperti ini juga sebetulnya mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Cuma mungkin dalam perspektif saya, pandangan saya, orang-orang dengan kategori seperti ini, ya, marketing, sales atau wiraniaga atau marketing eksekutif dalam grade B ini itu sebetulnya adalah marketing yang hanya perlu dibimbing, ya. Karena sebenarnya mereka mampu, sebenarnya mereka pun juga mau, ya. Mereka mau punya sales yang lebih tinggi, punya performance yang lebih baik, itu sebetulnya mereka mau, ya. Hanya saja mungkin pada saat ini mungkin mereka hanya bingung how to start, ya, mau mulai dari mana, mau pakai cara apa, mau seperti apa, jalannya seperti apa, memulai A sampai Z-nya seperti apa, mungkin mereka masih perlu bimbingan ekstra dari kita. Nah, itu memerlukan penglihatan kita yang harus baik, ya, dalam melihat karyawan, ya. Apakah jangan sampai kita melihat karyawan yang seperti ini justru malah kita eliminasi. Nah, itu salah, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan, ya, kita harus jeli, ya. Apakah marketing ini masih bisa diarahkan, masih bisa didirect, masih bisa dikasih input, masih bisa melakukan tugas-tugas yang kita berikan supaya mereka bisa upgrade ke level selanjutnya. Nah, ada lagi wiraniaga dengan, nah menurut saya ini tipe C, ya, tipe C. Ya, jadi secara performance dia itu bagus, ya, luar biasa, outstanding. Target selalu achieve, ya. Mungkin dalam setahun bisa mencapai 7, 8, 9 target, ya. Mungkin yang loss hanya 3 saja, 3 bulan dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi ya ini yang ketiga yang kita bahas ini itu punya attitude yang kurang baik, suka telat, suka mengobrol dalam meeting, tidak memperhatikan arahan, merasa tahu, tidak menghargai, merasa senior, merasa semuanya bisa dikerjakan dengan sendirinya. Saya kerja sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan tim dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat dari wiraniaga dalam, kalau saya sebut sih tipe C ini, ya. Sebetulnya memang berat untuk mengkawal, ya, wiraniaga, salesman atau marketing eksekutif atau apalah sebutan di tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau misalnya di toko online, ya mungkin admin online dan sebagainya, ya banyaklah sebutannya. Menurut saya wiraniaga, sales atau marketing eksekutif atau CS online yang seperti ini, menurut saya, sorry kata, ya, kalau saya yang in charge itu akan saya delete, ya, saya pecat, ya, saya pecat sehingga saya tidak dipusingkan dengan orang-orang yang punya attitude yang jelek, ya. Karena kalau misalnya attitude yang sudah jelek
itu tidak bisa diperbaiki, itu menurut saya sudah tidak sejalan dengan cita-cita perusahaan, ya, visi misi perusahaan atau visi misi dari seorang pemimpin, ya. Menurut saya buang, pecat, ganti. Nah, apakah itu sulit? Ya menurut saya sulit, ya. Memang sangat sulit sekali, ya. Kita sudah tahu dia punya kemampuan yang kita bentuk dan lain sebagainya, sudah menjadi salesman, marketing eksekutif ataupun CS eksekutif dan lain sebagainya yang sudah luar biasa sekali. Ya, mereka bisa melakukan closing dealing dengan mandiri. Ya, tapi catatan saya, attitude adalah segalanya. Ya, jadi menurut saya tidak akan pakai orang-orang seperti itu. Buang. Nah, apakah sulit menemukan orang yang seperti itu? Nah, sebetulnya kita sudah punya, ya, kita sebenarnya sudah punya cadangannya. Ada grade A, ada grade B, ya. Grade A tadi adalah orang dengan performance yang baik, attitude yang baik, itu dikembangkan. Atau bila memungkinkan diduplikasi, ya. Kita bisa hire orang, kita bisa bajak, kita bisa melakukan coaching tertentu dan sebagainya, sehingga penjualan mereka bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat, ya. Terus cadangan kita selanjutnya adalah sales grade C, ya. Yang menurut saya penjualannya kurang bagus, masih so-so atau mungkin cenderung kurang, tapi dia punya attitude yang baik, loyalitas yang baik, terus peduli dengan perusahaan, peduli dengan tim. Nah, menurut saya orang-orang ini masih bisa kita create, ya, masih bisa kita ciptakan menjadi striker yang baru untuk menggantikan orang yang tipe C tadi, atau sales wiraniaga, marketing eksekutif ataupun CS eksekutif yang Bapak Ibu punya dalam perusahaan. Menurut saya masih ada cadangan seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita takut sehingga itu justru malah membuat kita atau divisi marketing kita itu berjalan sangat lamban sekali, karena adanya orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan tim, sudah tidak peduli lagi dengan keluarga atau perusahaan atau usaha yang Bapak Ibu pimpin atau departemen yang Bapak Ibu pimpin. Nah, sebetulnya saya pengen membahas ini lebih panjang lebar lagi, tapi mungkin di next video saya akan coba bahas lagi satu persatu. Sebetulnya treatment apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengambil the best version, ya, versi terbaik dari orang-orang tipe A, B, dan C tadi. Ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan tonton terus channel ini sehingga bila ada video terkait mengenai yang saya bahas saat ini, Bapak Ibu bisa mengikutinya lebih lanjut. Nah, yang terakhir yang saya bahas adalah wiraniaga tipe F, ya. Saya nggak menggunakan D, ya, saya menggunakan F, ya. Ini adalah orang-orang yang menurut saya sangat menyebalkan, ya, menjadi duri dalam daging, menjadi benalu dalam perusahaan, menjadi mungkin preman, ya, dalam tanda kutip dalam perusahaan, atau sales wiraniaga eksekutif yang seperti ini menurut saya bukan hanya dieliminasi, ya, menurut saya ya itu sangat tidak baik, ya, buat perusahaan kita. Ya, kalau misalnya saya boleh berbicara kotor, tapi sebetulnya tidak diperbolehkan, ya, di video maupun di YouTube ini, makanya saya mengilustrasikannya adalah orang-orang ini adalah orang-orang F, orang-orang saringan yang sangat tidak direkomendasi dan sangat tidak lolos saringan untuk perusahaan Bapak Ibu kelola, ya. Orang-orang seperti ini harus dibuang, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya video ini bermanfaat, ya. Dan apakah sebetulnya kita bisa melakukan filter atau melakukan rekrutmen yang tepat untuk perusahaan Bapak Ibu pimpin, ya, untuk perusahaan yang Bapak Ibu pimpin atau mungkin perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, trik-triknya ada, ya, cuma saya tidak akan bahas di video ini, mungkin next time, ya. Jadi semoga paparan saya pada hari ini bisa sedikit membuka, ya, wawasan bahwa kita bisa, ya, mengubah area atau mengubah cabang atau mengubah outlet kita yang tadinya itu sudah di garis merah, itu kita bisa turn back, ya, jadi berwarna kuning atau mungkin malah menjadi profit maker buat perusahaan Bapak Ibu punya. Itu saja yang perlu saya share untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi banyak orang. Saya akan selalu membuat video-video yang akan bisa membuat
pemikiran atau mindset-mindset yang baru di kemudian hari. Sehat selalu, salam sukses, salam sudut sukses.